Tapi pas mau rekaman mendadak nggak jadi karena Paul Gilbert merasa nggak mungkin dia gantiin posisi Vito dan nggak akan ada yang bisa. Dan kalaupun Vito masih di sini, dia mungkin lebih hebat dari Steve Vai. Halo The Views, apa kabarnya? Balik lagi sama aku Edi. Kali ini aku mau bahas salah satu gitaris berbakat di era 80-an yang main di band White Lion, yaitu Vito Bratta. Akan aku mulai dari masa kecil dan juga karir musik. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, jadi di tanggal 1 Juli 1961 di Staten Island, New York, Amerika Serikat, lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Vito Bratta. Bapaknya cuma seorang musisi amatir yang sering main gitar di rumah. Dan juga dia yang kenalin Vito sama dunia musik dari kecil. Vito kecil selalu suka kalau bapaknya lagi main gitar. Nah, disinilah kecintaan Vito sama gitar mulai tumbuh. Nah, waktu Vito mulai lajang, minatnya sama gitar pun mulai mendalam. Dia mulai serius belajar gitar secara otodidak. Vito selalu ngabisin waktu berjam-jam setiap hari untuk latihan gitar. Vito pernah ngomong kalau gaya main gitarnya terinspirasi dari Eddie Van Halen dan Jimi Hendrix. Gak cuma itu, Vito juga ngulik teknik dari kedua idolanya itu. Vito mulai main gitar pas umurnya 13 tahun, dan dia sempat jadi anggota band cover dari New Jersey yang namanya Dreamer. Vito juga sempat menggantikan Bernie Tormey di band Ozzy Osbourne. Namun karena ada selisih sama manajer dan kalah dari Brad Gillis, Vito pun cabut dari band. Di awal tahun 80-an, Vito jumpa sama Mike Tramp, seorang penyanyi berbakat dari Denmark. Dari pertemuan mereka inilah menjadi titik awal terbentuknya band White Lion. Lalu di tahun 1983, White Lion resmi dibentuk. Vito sama Mike mulai kerja keras, mulai dari buat lagu, rekaman, dan mempromosikan lagu-lagu mereka. Perjalanan Vito dan band nggak mudah. Banyak rintangan didapatkan Vito dan kawan-kawan. Yang paling susah waktu itu nyari label rekaman yang mau mempercayai musik mereka untuk rekaman. Pas udah dapat label rekaman di tahun 1985, Vito dan kawan-kawan pun merilis album ke-1 mereka, Fight to Survive. Meski album ini melempem, tapi udah cukup untuk narik perhatian industri musik. Di tahun 1987, barulah jadi tahun terbaik untuk Vito dan kawan-kawan dengan rilisnya album Pride. Macam mana enggak, lagu-lagu di album ini banyak yang meledak seperti lagu Wait dan When the Children Cry. Karena hal ini, nama band jadi terkenal. Apalagi permainan gitar Vito yang sangat menyentuh, membuat Vito jadi terkenal luas sebagai salah satu gitaris terbaik di zamannya. Album Pride nggak cuma sukses secara komersial, tapi juga dapat pujian kritis. Lagu Wait menduduki peringkat tinggi di tangga lagu Billboard, sementara When the Children Cry jadi salah satu lagu balada rock yang paling ikonik. Setuju sih kalau ini, dengerin deh kalau nggak percaya. Vito terus berkarya dan buat album lagi seperti Big Game di tahun 1989 dan Money Attraction di tahun 1991. Dan semua album ini menampilkan kemampuan Vito yang luar biasa. Selama masih di White Lion, Vito sering pakai gitar Steinberger dan ESP. Lalu pada edisi September 1989 Guitar World, Vito menghiasi sampul depan untuk pertama kalinya. Waktu White Lion bubar pada September 1991, Vito memulai proyek singkat bersama penyanyi John Levesque yang mereka namakan Civil War, tapi dihentikan setelah beberapa saat. Permainan gitar terakhir yang dimainkan Vito adalah penampilan tamu di album rilisan 1992 milik Coven, di mana Vito memainkan solo terakhirnya. Selain terkenal karena permainan gitarnya di band, ternyata Vito ini adalah sosok yang rendah hati dan tertutup. Habis White Lion bubar di awal tahun 90-an, Vito lebih milih hidup nyaman dan jauh dari sorotan media, dan lebih memilih untuk fokus sama kehidupan pribadinya. Tapi di tahun 2003, Mike Tramp pernah nyoba ngajak Vito untuk berkarya lagi, tapi nggak berhasil karena Vito nggak mau. Mike Tramp juga sempat ngomong tentang Vito dalam sebuah wawancara. Kata Mike Tramp, Vito itu selalu pendiam dan selalu jaga jarak sama personil lainnya. Lalu di tanggal 16 Februari 2007, Vito mau diwawancarai secara langsung selama lebih 12 tahun nggak nongol, dan beberapa hal pun terungkap. Yang pertama, Bapak Vito sakit selama 5 tahun. Itu membuat Vito harus punya banyak waktu untuk ngurus bapaknya, baik secara emosional maupun finansial. Yang kedua, waktu tahun 1997, Vito nggak bisa main gitar elektrik karena pergelangan tangannya sakit. Dia cuma bisa main gitar klasik dengan rasa yang nggak nyaman. Di bulan April 2007, Vito bikin acara untuk penampilan musik publik pertamanya selama angkrem lebih dari 15 tahun. Dia tampil di pertunjukan El Amor Reunion Show di Amerika Serikat. Gak cuma itu aja, Vito juga tetap rendah hati. Dia masih mau diwawancarai sama jurnalis Matt Wake untuk majalah Guitar World yang dimuat di edisi tahun 2022.
Di tahun 2023-nya, Vito menyetujui wawancara sama jurnalis Andrew Daly untuk Guitar World Magazine, serta wawancara lainnya untuk Guitar World Online. Ya, gitulah, meski Vito nggak berkarya lagi sejak 1992, tapi banyak musisi yang kagum dan memuji permainan gitarnya. Salah satunya adalah Zakk Wylde, yang ngomong kalau solo di lagu White adalah solo terbaik yang pernah dia dengar. Kawan satu bandnya di White Lion, Mike Tramp, juga ngomong kalau keterampilan Vito sebagai pemain gitar dan penulis lagu nggak ada imbangnya. Mike Tramp juga ngomong dia pernah mau menghidupkan lagi White Lion. Waktu itu, Mike ngajak Warren D. Martin dan Paul Gilbert untuk gabung. Tapi pas mau rekaman mendadak nggak jadi karena Paul Gilbert merasa nggak mungkin dia gantiin posisi Vito dan nggak akan ada yang bisa. Dan kalaupun Vito masih di sini, dia mungkin lebih hebat dari Steve Vai, kata Paul. Majalah Guitar World menobatkan Vito Bratta sebagai salah satu dari 20 gitaris terbaik di tahun 1980-an. Meski begitu, pengaruh Vito tetap terasa hingga hari ini. Banyak gitaris muda yang terinspirasi sama teknik dan gaya mainnya. Vito mungkin telah meninggalkan panggung besar, tetapi jejaknya dalam dunia musik rock gak akan pernah hilang. Dia adalah contoh sempurna dari seorang musisi yang membiarkan karyanya berbicara lebih keras daripada dirinya sendiri. Saya Edi pamit undur diri dan kita jumpa lagi di video berikutnya.